Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nezu Official. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kelindungan, kelancaran rezeki, dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada malam hari ini saya akan membawakan cerita tentang seorang anak kecil yang diasuh dan dibesarkan oleh seorang jin. Gimana ceritanya? Mari kita simak videonya. Di sebuah hutan yang lebat dan sunyi, tersembunyi jembatan tua yang dikenal oleh penduduk sekitar sebagai tempat yang angka. Jembatan itu terbuat dari kayu lapuk dengan tali tambang yang mulai mengendur, melintasi sungai kecil dengan air yang gelap. Tidak ada yang berani mendekati jembatan itu kecuali mereka yang benar-benar terpaksa, karena desas-desus mengatakan bahwa jembatan tersebut adalah tempat tinggal makhluk-makhluk gaib. Beberapa pelancong yang tersesat mengaku mendengar suara-suara aneh dari bawah jembatan, sementara yang lain mengatakan mereka melihat sosok bayangan hitam melayang di sekitarnya. Mitos tentang jembatan itu sudah turun-temurun, tetapi tidak ada yang pernah tahu pasti apa yang sebenarnya ada di sana. Pada suatu malam yang gelap, hujan deras mengguyur hutan itu. Petir menyambar di kejauhan, menerangi jembatan tua itu untuk sesaat sebelum kembali tenggelam dalam kegelapan. Suara gemuruh air sungai terdengar jelas, bercampur dengan suara dedaunan yang ditiup angin. Di tengah malam yang mencekam itu, sepasang suami istri berjalan tergesa-gesa menuju jembatan. Mereka terlihat kumal dan kelelahan, pakaian mereka basah kuyup oleh hujan. Sang istri memeluk erat sebuah bungkusan kecil, melindunginya dari dinginnya angin malam. Bungkusan kecil itu ternyata adalah seorang bayi perempuan yang menangis pelan seolah tahu apa yang akan terjadi. Wajah pasangan itu dipenuhi keputusasaan. Sang suami berkali-kali menatap istrinya dengan ragu, sementara sang istri terisak tanpa suara. Mereka berhenti tepat di bawah jembatan, di mana suasana semakin gelap dan dingin. "Maukah kau memaafkan kita suatu hari nanti?" bisik sang ibu kepada bayinya sambil memeluknya untuk terakhir kali. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di wajahnya. Sang ayah hanya berdiri kaku, tangannya terkepal erat. "Kita tidak punya pilihan," katanya dengan suara berat. "Kita bahkan tidak mampu memberi makan diri kita sendiri." Dengan berat hati, mereka meletakkan bayi itu di atas tumpukan daun kering yang mereka kumpulkan sebagai alas. Mereka meninggalkannya bersama sebuah gelang kayu kecil yang mereka buat sendiri. Sebuah tanda terakhir dari kasih sayang mereka. Tanpa menoleh lagi, mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Suara tangis bayi mereka perlahan tenggelam oleh hujan yang semakin deras. Setelah kepergian mereka, suasana di bawah jembatan berubah. Hujan masih turun deras, tetapi suara alam tiba-tiba terasa lebih sunyi, seolah-olah sedang mengamati apa yang terjadi. Bayi itu terus menangis. Suaranya menggema di antara pilar-pilar jembatan tua. Namun, perlahan, tangisnya melemah, bukan karena kelelahan, tetapi karena ada sesuatu yang mendekat. Dari dalam kegelapan, sesosok bayangan besar muncul. Wujudnya samar, seperti kabut hitam yang bergerak, tetapi ada aura dingin yang menyelimuti kehadirannya. Inilah jin penunggu jembatan yang selama ini menjadi bahan cerita menakutkan penduduk desa. Jin itu dikenal sebagai makhluk yang tidak pernah berhubungan dengan manusia, kecuali untuk memperingati mereka yang berani memusiknya. Namun kali ini berbeda. Jin itu mendekat dengan rasa ingin tahu. Matanya yang berkilauan seperti api lilin memandang bayi kecil itu dengan tajam. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dari anak manusia ini. Bukan ketakutan, melainkan kepolosan dan kelemahan yang menggugah rasa iba yang jarang muncul dalam dirinya. "Siapa yang berani meninggalkan makhluk ini di tempatku?" gumam jin itu dengan suara yang dalam, bergema seperti hembusan angin dari terowongan. Ia memeriksa bayi itu, matanya tertuju pada gelang kayu kecil di pergelangan tangannya. Seolah-olah gelang itu menyimpan kisah tragis yang membuat jin tersebut terdiam sejenak. Setelah merenung, jin itu mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Aku akan merawatmu," katanya dengan suara penuh tekad. "Tapi di dunia yang bukan milik manusia." Dengan satu gerakan, jin itu mengangkat bayi tersebut, dan kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya mulai berputar seperti badai kecil. Dalam sekejap, mereka menghilang dari bawah jembatan,
masuk ke dimensi lain, dunia jin yang penuh misteri dan menakutkan. Malam itu menjadi awal dari kisah luar biasa seorang anak manusia yang ditinggalkan di tempat yang dianggap angker, tetapi justru menemukan rumah di dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Jembatan tua itu tetap berdiri di sana, menyimpan rahasia besar yang tidak pernah diceritakan pada siapapun, sementara bayi perempuan itu tumbuh di tempat yang jauh dari jangkauan dunia manusia. Ketika bayi perempuan itu dibawa oleh jin penunggu jembatan ke dunianya, semuanya berubah dalam sekejap. Dunia jin adalah tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Langitnya tidak biru seperti di dunia manusia, tetapi dipenuhi oleh warna-warna aneh yang terus bergerak, seolah-olah diberi warna oleh tangan tak kasat mata. Pepohonan tumbuh dengan bentuk yang tidak wajar. Tanah di bawahnya terasa lembut, seperti beludru, tetapi tidak meninggalkan jejak langkah. Di tempat inilah bayi itu tumbuh, dirawat oleh jin yang tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi pengasuh seorang anak manusia. Jin itu memiliki nama yang tidak bisa diucapkan oleh manusia, tetapi anak itu menyebutnya dengan nama sederhana yaitu Wara, yang berarti pelindung dalam bahasa jin. Wara bukanlah jin biasa. Ia adalah makhluk jin bijaksana dan penuh rahasia. Sebagai penunggu jembatan yang dianggap angker oleh manusia, tugasnya adalah menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia jin. Namun ketika ia menemukan bayi itu, ia merasa terpanggil untuk melindunginya. Meskipun itu berarti melanggar aturan yang telah dipegangnya selama ribuan tahun. Bayi itu tumbuh dengan cepat di dunia jin. Di sana, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Dalam hitungan tahun manusia, ia tumbuh seperti anak biasa. Tetapi di dunia jin, setiap harinya dipenuhi keajaiban yang sulit dipercaya. Wara tidak hanya memberi makan dan melindunginya, tetapi juga mengajarkan banyak hal. Anak itu belajar berbicara dalam bahasa jin, memahami alam semesta dengan cara yang lebih luas, dan bahkan mempelajari kekuatan yang dimiliki oleh jin. Anak itu terlahir dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia sering berlarian di dunia jin, bermain dengan makhluk-makhluk jin yang lain. Beberapa makhluk itu ramah seperti kunang-kunang raksasa yang bersinar di malam hari, atau burung-burung tak bersayap yang bisa terbang. Namun ada pula jin jahat yang selalu ia takuti, yang bisa memangsa siapapun yang ia kehendaki. Tubuhnya seperti bayangan gelap yang muncul saat langit senja. Wara selalu mengawasi dari jauh, memastikan anak itu aman. Tetapi ia juga memberikan kebebasan, membiarkan anak itu tumbuh dengan keberanian dan kebijaksanaan. Di dunia ini, kau harus belajar menghadapi rasa takut, kata Wara ketika anak itu berlari setelah dikejar oleh seekor makhluk jin menyeramkan. Wara tidak hanya mengasuh, tetapi juga menjadi guru yang sabar. Ia mengajarkan anak itu mengenali kehidupan alam jin, kekuatan yang tersembunyi di setiap sudut dunia jin, dan menggunakan pikirannya untuk menyelesaikan masalah. Salah satu pelajaran yang paling penting adalah keseimbangan antara kebaikan dan keburukan. Segala sesuatu di dunia ini harus seimbang. Manusia dan jin, terang dan gelap, cinta dan kebencian. Ketika kau melupakan keseimbangan itu, segalanya akan hancur, kata Wara. Mereka duduk di tepi danau yang berkilauan. Anak itu yang sekarang mulai tumbuh menjadi seorang remaja, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa dunianya tidak seperti dunia manusia yang ia dengar dari cerita Wara. Seiring waktu, anak itu mulai merasakan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun ia dikelilingi oleh keindahan dan cinta dari Wara, ia tahu bahwa dirinya berbeda. Kulitnya, rambutnya, dan bahkan pikirannya tidak sama dengan jin-jin lain. Ia mulai bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Wara, mengapa aku tidak seperti dirimu? Tanyanya suatu hari, memandang pantulan dirinya di air danau yang jernih. Wara terdiam lama sebelum akhirnya menjawab. Kau bukan dari sini, katanya pelan. Kau adalah manusia, ditinggalkan oleh orang tuamu di bawah jembatan tempatku tinggal. Mendengar itu, hati anak itu hancur. Ia tidak bisa memahami mengapa orang tuanya tega meninggalkannya. Mengapa mereka melakukannya? Tanyanya dengan suara bergetar dan air mata menetes. Mungkin mereka tidak punya pilihan, jawab Wara. Tetapi yang pasti, kau adalah bagian dari mereka. Dan suatu hari, kau harus memutuskan apakah kau ingin tetap di sini atau kembali kepada duniamu. Sejak saat itu, anak itu mulai memandang dunia jin dengan cara yang berbeda. Ia merasakan panggilan dari dunia manusia yang belum pernah ia kenal. Meski hidupnya di dunia jin penuh keajaiban,
Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Anak itu terus tumbuh, menjadi pribadi yang tangguh, tetapi juga diliputi pertanyaan besar tentang masa depannya. Dunia jin telah menjadi rumahnya. Tetapi ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus membuat pilihan yang besar untuk dirinya. Ketika anak itu mulai menginjak usia dewasa, dunia jin yang selama ini terasa seperti rumah mulai menghilang dari hatinya. Meskipun ia mencintai Wara dan segala yang telah diajarkan oleh dunia jin, panggilan akan asal-usulnya semakin kuat. Rasa ingin tahunya tentang dunia manusia semakin tidak terbendung, dan ia merasa bahwa dirinya terbelah antara dua dunia yang berbeda. Pada suatu malam yang penuh bintang dan dipenuhi dengan warna-warni aurora yang menari di atas langit dunia jin, Wara memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Mereka duduk di tepi sebuah tebing yang menghadap ke hamparan luas dunia jin, di mana sungai-sungai mengalir dengan tenang dan angin membawa aroma bunga yang tidak ada di dunia manusia. "Kau sudah dewasa sekarang," kata Wara dengan suara berat memecah keheningan. "Aku telah menjaga dan merawatmu sampai sejauh ini, tetapi aku tidak bisa memutuskan jalan hidupmu. Kini saatnya kau memilih." Anak itu menoleh, bingung sekaligus penasaran. "Apa maksudmu, Wara? Apa yang harus kupilih?" Wara menarik napas panjang, sesuatu yang jarang ia lakukan. Matanya yang bercahaya seperti bara api tampak redup, seperti menandakan keseriusan dalam perkataannya. "Kau memiliki dua jalan di depanmu," katanya. "Kau harus memilih untuk tetap tinggal di sini, di dunia jin, dan aku akan membantumu agar bisa menjadi sepertiku. Kau akan meninggalkan sisi kemanusiaanmu sepenuhnya dan hidup abadi di dunia ini." Wara berhenti sejenak, menatap anak itu dengan tajam. "Tapi pilihan ini akan membuatmu kehilangan hubungan dengan dunia asalmu selamanya. Kau tak akan pernah tahu siapa dirimu sebenarnya." Anak itu terdiam, mendengarkan dengan seksama. "Pilihan kedua adalah kembali menjadi manusia. Aku bisa mengembalikanmu ke dunia asalmu, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Kau harus menemukan orang tuamu yang meninggalkanmu dulu, dan membawa mereka ke jembatan itu. Sebagai tanda penghormatan untuk dunia jin, kau juga harus membawa 5 ekor ayam cemani. Ayam yang dianggap suci oleh sebagian manusia, dan memiliki hubungan kuat dengan dunia kami." Anak itu mengerutkan kening dan semakin penasaran. "Mengapa ayam cemani? Mengapa aku harus menemukan orang tuaku?" Wara menjelaskan, jika ayam cemani adalah simbol penghubung antara dunia manusia dan dunia jin. Membawanya adalah bentuk penghormatan. Adapun alasan mengapa kau harus menemukan orang tuamu itu, adalah bagian dari perjalananmu. Kau tidak bisa menjadi manusia sepenuhnya tanpa memahami dari mana kau berasal, dan mengapa kau ada. Mata anak itu berkaca-kaca. Pertanyaan yang selama ini membebaninya kini semakin berat. Ia harus menghadapi masa lalunya yang tidak ia pahami, harus mencari orang tua yang mungkin telah melupakannya, dan harus membawa 5 ekor ayam yang sangat langka. "Apa yang terjadi jika aku gagal?" tanyanya dengan suara gemetar. Wara menatapnya dengan sorot yang penuh kesedihan. "Jika kau gagal dalam waktu 7 bulan, kau akan tetap berada di dunia jin, tetapi bukan sebagai salah satu dari kami. Kau akan menjadi jin yang sengsara, terperangkap di antara dua dunia, tanpa tempat yang benar-benar kau sebut rumah. Kau akan kehilangan dirimu sendiri." Keheningan menggantung di antara mereka. Anak itu merenungkan kata-kata Wara, menyadari betapa besar taruhannya. Pilihan pertama menawarkan kenyamanan, kehidupan yang sudah ia kenal, tetapi juga kehilangan bagian penting dari dirinya sebagai manusia. Pilihan kedua penuh dengan tantangan dan risiko, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang membebani hatinya. "Aku memilih menjadi manusia," katanya, dengan suara yang mantap meskipun ada ketakutan di dalamnya. Wara mengangguk pelan, tetapi tidak ada senyuman di wajahnya. "Kau telah membuat keputusan yang berat. Mulai sekarang, jalanmu akan dipenuhi dengan rintangan. Tapi aku percaya kau memiliki keberanian untuk menghadapinya." Sebelum mengembalikannya ke dunia manusia, Wara memberikan beberapa petunjuk penting. Ia menyerahkan seutas gelang kayu kecil, gelang yang pernah dipakaikan oleh ibunya sebelum ia ditinggalkan di bawah jembatan. "Gelang ini adalah satu-satunya petunjukmu. Kau juga harus belajar mengenali orang tuamu dari ciri-ciri mereka. Ayahmu memiliki bekas luka panjang di tangan kanannya, dan ibumu memiliki tahi lalat kecil di dekat telinga kirinya.
Ingat ini baik-baik. Wara juga mengajarinya bagaimana mencari ayam cemani, ayam hitam legam yang tidak mudah ditemukan. Ia memberitahu bahwa ayam itu sering dianggap suci oleh manusia tertentu, dan mencarinya berarti juga memahami hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Setelah semua persiapan selesai, Wara berdiri di depan anak itu untuk terakhir kalinya. Ingat, kau hanya punya 7 bulan. Waktu akan berjalan seperti biasa di dunia manusia. Gunakan setiap momen dengan bijak. Dengan berat hati, Wara mengucapkan mantra yang membawa anak itu kembali ke dunia manusia. Sebuah pusaran cahaya membawanya pergi, meninggalkan dunia jin yang telah menjadi rumahnya selama ini. Ketika ia membuka mata, ia berdiri di bawah jembatan tua, tempat di mana semuanya dimulai. Disinilah petualangan sejatinya dimulai, perjalanan yang akan menguji keberanian, kesabaran, dan tekadnya untuk menemukan asal-usulnya. Angin dingin menyapu wajahnya, dan suara aliran sungai di bawah kakinya terdengar pelan. Setelah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di dunia jin, kembali ke dunia manusia terasa seperti mimpi. Tetapi ini bukan mimpi. 7 bulan adalah waktu yang sangat singkat untuk menjalani perjalanan penuh tantangan ini. Bekalnya hanya seutas gelang kayu yang dulunya dipakaikan oleh ibunya, serta 2 ciri fisik sederhana. Ayahnya memiliki bekas luka panjang di tangan kanan, dan ibunya memiliki tahi lalat kecil di dekat telinga kiri. Meski tampak seperti petunjuk yang minim, ia memegangnya erat, yakin bahwa ini adalah awal yang cukup. Langkah pertama adalah menuju desa terdekat untuk mencari informasi. Tetapi baginya, dunia manusia adalah tempat yang sangat berbeda dari dunia jin. Jalanan berdebu, orang-orang sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan suara-suara asing membuatnya merasa terasing. Ia mencoba bertanya kepada penduduk desa tentang keberadaan keluarga yang pernah tinggal di dekat jembatan tua itu, tetapi jawaban mereka semua hanya berupa anggukan ragu seperti cerita lama yang kabur. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai macam orang. Beberapa menawarkan bantuan dengan tulus, sementara yang lain mencoba memanfaatkan ketidaktahuannya. Di sebuah pasar kecil, ia bertemu seorang pria tua yang tampak penasaran dengan gelang kayu yang ia miliki. Pria itu adalah seorang pengrajin kayu yang mengenali jenis kayu gelang tersebut, terbuat dari bahan kayu langka yang hanya tumbuh di salah satu wilayah di hutan dekat desa kecil di utara. Mendengar ini, anak itu merasa mendapatkan petunjuk pertama yang sangat berarti. Namun, tidak semua pertemuannya berjalan mulus. Suatu malam, ketika ia sedang mencari tempat untuk beristirahat, ia bertemu sekelompok orang yang mengaku bisa membantunya menemukan petunjuk. Tetapi niat mereka ternyata tidak baik. Mereka mencoba mencuri gelang itu, yang mereka percaya memiliki nilai magis. Anak itu harus berlari sekuat tenaga melarikan diri di tengah malam, dan bersembunyi di dalam hutan. Perjalanan menuju wilayah utara membawa anak itu melewati hutan yang lebat dan penuh bahaya. Ia menghadapi hujan deras yang membuat jalur yang dilaluinya menjadi licin dan sulit. Suatu malam, ia dikejar oleh ular, babi, dan macan kumbang. Namun dengan insting yang ia pelajari di dunia jin, ia berhasil selamat. Tetapi alam juga menjadi teman sekaligus guru. Di hutan itu, ia mulai mengenali kekuatan yang ia miliki sebagai warisan dari dunia jin. Ia belajar membaca arah dari bintang-bintang dan mendengar suara angin yang seolah memberitahunya jalan. Ia juga belajar memanfaatkan tumbuhan untuk menyembuhkan luka, dan mendapatkan tenaga saat kelelahan. Tantangan terbesar lainnya adalah menemukan ayam cemani. Ayam ini dianggap suci oleh banyak orang dan sangat sulit didapatkan. Ia mengunjungi beberapa pasar di sepanjang perjalanannya, tetapi tidak ada yang memiliki ayam tersebut. Sampai suatu hari, ia bertemu seorang dukun tua di sebuah desa kecil. Dukun itu memiliki 3 ekor ayam cemani dan bersedia memberikan 1 ekor jika anak itu mau menuruti perintahnya. Dukun itu memerintahkan untuk menyembuhkan induk ayam cemani itu yang sakit. Dengan pengetahuan yang ia dapatkan dari Wara, anak itu berhasil menyembuhkan ayam yang sakit tersebut menggunakan ramuan dari tanaman di hutan. Sebagai imbalannya, ia mendapatkan seekor ayam cemani pertama. Namun, ini baru permulaan. Ia harus mengumpulkan 4 ekor lagi, yang berarti tantangan masih panjang. Dalam perjalanan mencari ayam cemani dan orang tuanya, anak itu sering dilanda keraguan. Bagaimana jika mereka tidak ingin bertemu denganku? Pikirnya berulang kali. Ketakutan itu hampir membuatnya menyerah. Tetapi ia selalu teringat pada Wara dan janjinya untuk menyelesaikan semua ini.
Selain itu, waktu terus berjalan. Setiap malam, ia menghitung hari, menyadari bahwa 7 bulan bukanlah waktu yang lama. Ia mulai merasakan tekanan besar, tetapi di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa setiap langkahnya, meskipun sulit, membawanya lebih dekat kepada tujuan. Pada suatu hari, setelah perjalanan yang panjang melewati hutan dan semak belukar, membawanya ke sebuah desa terpencil di kaki bukit. Di sanalah ia menemukan sebuah gubuk kecil yang hampir roboh. Di dalamnya tinggal keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Ia melihat seorang laki-laki tua yang memiliki bekas luka panjang di tangan kanannya, dan sang wanita memiliki tahi lalat di dekat telinga kirinya, ciri-ciri yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan Wara. Sontak ia langsung berlari dan memanggil ayah, ibu. Ketika mereka bertemu, hati anak itu dipenuhi emosi yang bercampur aduk. Orang tua itu awalnya tampak terkejut, bahkan takut, tetapi setelah anak itu menunjukkan gelang kayu yang mereka tinggalkan bersamanya, mereka menangis penuh penyesalan. Mereka mengaku bahwa mereka meninggalkannya karena kemiskinan dan tekanan hidup yang begitu berat. Singkat cerita, dengan bantuan orang tuanya, anak itu berhasil mendapatkan ayam cemani lainnya. Mereka mencari hingga ke hutan, dan meskipun sulit, mereka berhasil mengumpulkan 5 ekor ayam cemani dalam waktu yang tersisa. Dengan 5 ekor ayam cemani yang dikumpulkan dan kedua orang tuanya, anak itu kembali ke jembatan tua, tempat di mana semuanya bermula. Perjalanan panjang itu tidak hanya membawa ia menemukan orang tuanya, tetapi juga memahami makna keluarga, pengorbanan, dan keberanian untuk memaafkan. Kini, ia siap untuk memenuhi syarat terakhir dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Malam terakhir sebelum waktu terhitung 7 bulan, anak itu berdiri di bawah jembatan tua, tempat semuanya dimulai. Di sampingnya, kedua orang tuanya yang telah ia temukan berdiri dengan raut wajah penuh kecemasan. Di hadapannya, 5 ekor ayam cemani, simbol dari usaha keras dan pengorbanannya, berada dalam keranjang yang ia bawa. Segalanya tampak siap untuk menyelesaikan misi yang selama ini menjadi tujuan hidupnya. Namun dalam hatinya, ada perasaan tak menentu. Apakah ini akan berhasil? Bisiknya kepada dirinya sendiri. Wara muncul dari bayang-bayang gelap di bawah jembatan. Sosoknya tampak lebih besar dibandingkan sebelumnya. Matanya yang berkilauan menatap anak itu dengan intens, seolah-olah menembus pikirannya. Kedua orang tua anak itu bergidik ketakutan melihat sosok jin yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita rakyat. Anakku, suara Wara bergema dalam malam yang sunyi. Kau telah melakukan apa yang tidak banyak orang bisa lakukan. Kau berhasil menemukan orang tuamu dan membawa ayam cemani seperti yang aku minta. Tapi sebelum aku memutuskan takdirmu, aku harus tahu satu hal. Anak itu memandang Wara dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketegangan. Apa itu Wara? Tanyanya. Wara menatap kedua orang tua anak itu, lalu beralih kepada anak tersebut. Mengapa kau memilih untuk kembali menjadi manusia? Kau tahu bahwa menjadi manusia berarti menghadapi rasa sakit, pengkhianatan, dan kehilangan. Dunia manusia tidak seindah yang kau bayangkan. Sementara di dunia jin, kau memiliki kekuatan dan kehidupan abadi. Apa yang membuatmu memilih jalan ini? Pertanyaan itu mengguncang hati anak tersebut. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui dari kehidupan damai di dunia jin, hingga perjalanan berbahaya di dunia manusia. Dalam keheningan malam, kenangan masa kecilnya bersama Wara melintas di pikirannya. Aku mencintai dunia jin, jawab anak itu dengan suara bergetar. Dunia itu telah menjadi rumahku selama bertahun-tahun. Kau telah menjadi pelindung dan ayah bagiku Wara. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku bukan bagian dari dunia itu. Aku adalah manusia. Dan menjadi manusia berarti menghadapi segala kelemahan dan tantangan, tetapi juga berarti memiliki keluarga, cinta, dan makna hidup yang tidak bisa ditemukan di dunia jin. Wara mengangguk pelan, tetapi matanya masih menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Kau telah membuat keputusan. Tapi sebelum aku mengembalikanmu sepenuhnya menjadi manusia, kau harus menghadapi satu hal terakhir. Aku harus memastikan bahwa pilihanmu bukan sekadar kata-kata. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin dingin berembus kencang, dan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Bayangan gelap menjulang dari belakang Wara, membentuk sosok-sosok jin lain yang tampak mengerikan. Mata mereka bersinar merah, dan tawa mereka menggema dengan nada mengintimidasi. Apa ini Wara? Tanya anak itu,
berusaha menahan rasa takutnya. Ini adalah ujianmu, jawab Wara. Aku akan membawa kedua orang tuamu kembali ke dunia jin. Jika kau benar-benar manusia, buktikan bahwa kau bersedia melawan apapun untuk melindungi mereka. Hanya jika kau berhasil, aku akan membiarkanmu hidup sebagai manusia. Anak itu terkejut mendengar kata-kata tersebut. Kedua orang tuanya memeluknya dengan gemetar, ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana caraku melawan mereka? Aku tidak memiliki kekuatan apapun, serunya putus asa. Wara menatapnya tajam. Kau memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dari kekuatan jin. Kau memiliki keberanian, cinta, dan tekad. Itu cukup. Sosok-sosok jin mulai menyerang. Anak itu melindungi kedua orang tuanya dengan segenap tenaga. Ia tidak memiliki senjata atau kekuatan gaib, tetapi ia mengandalkan semua yang pernah ia lakukan di dunia jin. Ia memanfaatkan akalnya, memancing para jin untuk terperangkap dalam jebakannya. Ia juga menggunakan nalurinya untuk menghindari serangan dan hasutan mereka. Ketika salah satu jin hampir melukai ibunya, anak itu melompat ke depan ibunya dan menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya, tetapi ia tidak mundur. "Jangan sentuh mereka," teriaknya dengan suara penuh amarah dan tekad. Melihat keberanian anak itu, para jin mulai melemah. Ia mengangkat gelang kayu di tangannya yang membuat para jin mundur. Itu adalah simbol kekuatan cinta dan pengorbanan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk jin. Setelah pertempuran yang melelahkan, Wara kembali, dan sosok-sosok jin menghilang dalam sekejap. Malam kembali tenang. Anak itu terjatuh ke tanah, kelelahan, tetapi ia tersenyum karena semuanya selamat. Wara mendekat, menatap anak itu dengan kagum. "Kau telah membuktikan dirimu, anakku. Kau adalah manusia sejati. Tidak hanya karena ragamu, tetapi juga karena hatimu. Mulai sekarang, kau akan kembali menjadi manusia sepenuhnya." Dengan mantra, Wara mengembalikan anak itu dan keluarganya ke kehidupan manusia. Seketika Wara mulai menghilang meninggalkan anak itu dan orang tuanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, anak itu merasa bebas. Ia telah memilih jalannya dan menghadapi segala tantangannya. Kini, ia siap menjalani kehidupan barunya sebagai manusia, dengan pelajaran dan cinta yang akan selalu ia bawa selamanya. Malam berlalu dengan keheningan yang terasa damai setelah semua yang telah terjadi. Anak itu bersama kedua orang tuanya, duduk di tepi jembatan, dikelilingi oleh 5 ayam cemani yang telah menjadi bagian penting dari perjalanannya. Angin malam membawa kehangatan yang berbeda, seperti pelukan lembut dari dunia jin dan manusia sekaligus. Kini segalanya telah selesai. Wara telah memenuhi janjinya untuk mengembalikan anak itu menjadi manusia seutuhnya. Dengan senyuman lembut yang jarang terlihat, Wara menghilang dalam gelap, meninggalkan anak itu dengan pesan terakhir. Hiduplah sebagai manusia dengan cinta dan keberanian. Jangan lupakan apa yang terjadi. Kembali ke desa asalnya, anak itu memulai hidup baru bersama kedua orang tuanya. Meski awalnya ada kecanggungan, mereka perlahan belajar untuk saling menerima dan memperbaiki hubungan yang pernah hilang. Anak itu mendengar cerita tentang masa lalu mereka, betapa sulitnya hidup yang membuat mereka terpaksa meninggalkannya di bawah jembatan. Meski hati kecilnya pernah terluka, ia memilih untuk memaafkan, karena ia tahu cinta yang tulus tidak memerlukan alasan sempurna. Orang tuanya pun melihat perjuangan luar biasa anak itu untuk menemukan mereka, dan mereka merasa bersalah sekaligus bangga. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi meninggalkannya, apapun yang terjadi. Hubungan mereka menjadi erat, menghapus rasa sakit dan kesalahan masa lalu. Anak itu menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan bersama orang tuanya. Ia menyadari bahwa hidup sebagai manusia berarti menghadapi ketidaksempurnaan, tetapi justru itulah yang membuat hidup bermakna. Keberanian, cinta, dan pengorbanan adalah kekuatan sejati yang menjembatani batas dunia. Meskipun ia telah kembali ke dunia manusia, kenangan tentang Wara dan dunia jin tetap ada di hatinya. Saat malam tiba, ia sering menatap langit berbintang, merasa bahwa Wara selalu mengawasinya dari jauh. Setiap angin yang bertiup membawa pesan lembut, mengingatkannya pada pelajaran penting. Tidak peduli seberapa berat rintangan, cinta dan keberanian selalu membawa jalan keluar. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini.
Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.